Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung dengan kami di pagi hari ini. Saya di sini dengan Sheila. Kita akan memulai pada hari ini workshop pelatihan kita ya, merupakan kerjasama dari Seaboard dan Chrysalis. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih banyak mengenai bagaimana menggunakan aplikasi Seaboard memang dalam sesi terapi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fasilitator kita pada hari ini adalah Miss Joyres Gracia Nayawan. Miss Joyres Gracia adalah seorang speech language pathologist yang memang saat ini berkonsentrasi lebih banyak di penggunaan komunikasi augmentatif dan alternatif atau yang sering kita kenal dengan alternative augmentative communication. Beliau merupakan master's level speech language pathologist, mendapatkan degree-nya dari New Zealand dan pada saat ini berpraktek di Chrysalis. Nah, untuk pelatihan kali ini kami juga akan memberikan sertifikat partisipasi. Jadi untuk para peserta nanti setelah selesai akan diberikan link dalam bentuk Google Form ya yang perlu diisi, dan setelah link tersebut diisi maka sertifikat partisipasi akan dibagikan kepada para peserta. Selama Miss Joy akan memaparkan materi, apabila ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, mohon dituliskan terlebih dahulu di kolom chat supaya kami tidak mengganggu proses pemaparan materinya. Nah, setelah itu di akhir sesi kami akan alokasikan waktu untuk ruang tanya jawab. Jadi dituliskan saja di dalam kolom chat kalau ada pertanyaan ataupun ada komentar atau ada kesulitan gitu ya pada saat demonstrasinya dilakukan. Untuk para peserta, kami juga mengharapkan untuk mic-nya dimatikan selama presentasi berlangsung, sehingga memberikan ruang kepada Miss Joy untuk bisa memaparkan materi dengan lebih optimal. Untuk mereka yang koneksi internetnya cukup baik, maka silahkan untuk menampilkan wajahnya juga, jadi kameranya boleh dinyalakan supaya kita bisa sama-sama bertemu, bertatap muka, melihat satu dengan yang lain, gitu ya, dan juga bisa berkenalan. Oke, baik, dengan tidak berlama-lama lagi, saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Miss Joyres. Silakan Miss Joyres. Oke, terima kasih Miss Sheila. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Hari ini saya akan memaparkan dan memberikan sedikit tutorial komunikasi augmentatif dan alternatif yang dinamakan Seaboard. Untuk itu saya izin untuk share screen ya. Baik, sebentar. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, oke, baik, terima kasih. Baik, ini saya ubah sedikit tampilannya agar baik. Ya. Baik, jadi tema hari ini adalah penggunaan Seaboard dalam sesi terapi dan kehidupan sehari-hari. Yang akan dibahas, kita akan rekap sedikit dari workshop sebelumnya, akan dibahas informasi-informasi yang sudah dipaparkan di workshop pertama, di workshop Seaboard dan Chrysalis yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan komunikasi augmentatif dan alternatif. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan Seaboard dalam sesi terapi dan kehidupan sehari-hari, di mana kita juga tentunya perlu kembali mengingat atau recap lagi bagaimana cara membuat
akun di Seaboard, bagaimana cara memilih bahasa Indonesia di Seaboard, bagaimana cara mengunduh papan di Seaboard untuk kemudian di-print, dan juga bagaimana cara membuat frasa-frasa dan kalimat sederhana di Seaboard. Hari ini yang baru atau informasi baru yang akan dibagikan adalah bagaimana cara mengakses kosakata inti bahasa Indonesia di Seaboard. Okay. Nah, untuk itu perlu kita kembali mengingat apa makna dari komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, untuk itu penting sekali untuk kita memiliki cara pandang ini. Cara pandang bahwa komunikasi bukan hanya dengan berbicara saja. Ya, jadi komunikasi itu bukan hanya dengan berbicara saja, bukan verbal saja. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi augmentatif dan alternatif atau augmentative and alternative communication dalam bahasa Inggrisnya? Komunikasi augmentatif dan alternatif adalah cara komunikasi untuk individu-individu yang mengalami gangguan bicara, gangguan bahasa, juga individu yang mengalami kesulitan dalam komunikasi lisan dan tulisan. Dikatakan augmentatif apabila digunakan untuk melengkapi keterbatasan bicara, dan dikatakan sebagai komunikasi alternatif apabila digunakan sebagai pengganti keterbatasan bicara. Nah, bagan ini atau tabel ini memberikan informasi lebih menyeluruh kepada kita bahwa komunikasi itu ada beberapa, maksud saya komunikasi augmentatif dan alternatif itu ada beberapa tipe. Yang di bagian kiri itu yang dinamakan tanpa bantuan, yang bagian di kanan itu dengan bantuan. Nah, komunikasi augmentatif dan alternatif tanpa bantuan itu contohnya bahasa tubuh, ekspresi wajah seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini, gerak tubuh, dan dengan bantuan itu dibagi dua, ada low teknologi dan high teknologi. Low teknologi contohnya seperti papan komunikasi, buku komunikasi, gambar-gambar visual, seperti itu. Dan high teknologi contohnya Seaboard yang kita bahas pada pagi hari ini. Aplikasi di tablet, di komputer, smartphone, atau iPad. Nah, ini tampilan Seaboard di laptop. Mari kita lihat tampilan Seaboard di laptop. Seperti yang diutarakan tadi bahwa Seaboard ini dapat di-download di Android, di iPhone, iPad, atau tablet Android juga. Saya izin untuk perbesar. Saya akan pindahkan tampilannya ke Seaboard. Oke. Nah, ini tampilan default Seaboard seperti ini ya untuk menunjukkan ke Bapak Ibu sekalian dengan pilihan-pilihan yang ada, akan kita bahas lagi kemudian. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan video informasi mengenai Seaboard. Jadi kita akan lihat informasi mengenai Seaboard dari video yang akan saya share. Ya, ini tampilan layar saya sudah dapat dilihat ya. Oke, ini jadi informasi-informasi yang dapat diakses di waktu
luang mungkin untuk recap dari apa yang dibahas hari ini. Seperti itu ada beberapa video yang sudah di-upload oleh Seaboard. Hari ini akan ditampilkan informasi mengenai Seaboard dan cara membuat akun di Seaboard, juga mengganti bahasanya menjadi Halo bahasa semua. Indonesia. Menjadi bahasa Indonesia maksud saya. Oke. Selamat datang di Seaboard. Seaboard adalah salah satu aplikasi komunikasi augmentatif dan alternatif berteknologi tinggi dengan tampilan simbol-simbol dan text-to-speech. Seaboard dapat diakses secara gratis, tidak berbayar. Aplikasi ini menyediakan pilihan bahasa Indonesia. Untuk penggunaan Seaboard melalui desktop dan laptop, pilihan bahasa Indonesia dapat digunakan walaupun sedang offline atau tidak terhubung dengan Wi-Fi ataupun data internet. Untuk saat ini, pilihan bahasa Indonesia di tablet dan smartphone Android, juga di iPad dan iPhone masih harus dilakukan secara online. Nah, ini saya pause sebentar. Update di beberapa minggu ke belakang ini bahwa Seaboard sekarang sudah dapat diakses bahasa Indonesianya secara offline di iPad. Nah, saya harus cek lagi bagaimana download atau akses bahasa Indonesia di iPhone, karena saya bukan pengguna iPhone, apakah sudah bisa dilakukan secara offline atau tidak. Tetapi kalau di iPad itu sekarang sudah bisa diakses secara offline bahasa Indonesianya. Ya, saya lanjutkan videonya ya. Atau terhubung dengan Wi-Fi atau data internet. Seaboard dapat digunakan oleh anak-anak juga orang dewasa dengan gangguan bicara dan bahasa untuk meningkatkan komunikasi fungsional mereka. Bagaimana cara membuat akun Seaboard? Pertama, klik Start Seaboard seperti yang tampak pada tampilan ini. Kemudian, ini saya izin pause lagi, mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mau juga mencoba mungkin di device-nya selama video ini diputar, jadi bisa mendapatkan akses ke Seaboard selama workshop ini, akan bisa dicoba sendiri gitu jadinya. temukan gambar gembok di sisi kanan atas layar dan klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu, setelah gembok terbuka, klik gambar atau ikon di sebelah kiri gembok untuk mendaftar atau sign up. Selanjutnya, pilih sign up dan isi data juga informasi yang diperlukan. Lalu, klik sign me up. Anda perlu mengikuti arahan selanjutnya dari Seaboard, yaitu memberikan konfirmasi di email yang didaftarkan. Setelah konfirmasi dilakukan, Anda sudah dapat menggunakan Seaboard dengan optimal. Selamat mencoba! Bagaimana memilih bahasa Indonesia di Seaboard? Tampilan ini seperti yang
dilihat di layar sekarang ini masih dalam bahasa Inggris. Untuk mengubahnya menjadi bahasa Indonesia, Anda dapat membuka gambar gembok atau ikon gembok di kanan atas layar ini dengan melakukan klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu pilih settings atau pengaturan, klik 1 kali, kemudian akan terlihat pilihan language. Klik pilihan language dan di sini Anda akan melihat pilihan-pilihan bahasa yang tersedia di Seaboard, baik itu yang dapat digunakan secara offline ataupun online. Tampilan ini adalah tampilan di laptop, sehingga pilihan bahasa Indonesia adalah pilihan yang dapat dilakukan atau diakses offline. Tetapi untuk tablet dan smartphone Android, juga iPad dan iPhone, untuk saat ini pilihan bahasa Indonesia masih dalam status online. Selanjutnya, klik bahasa Indonesia pada tampilan ini. Kemudian arahkan panah ke sisi kanan atas layar untuk menyimpan informasi ini. Kita save informasi ini dan seperti yang Anda lihat, tampilan bahasa menjadi bahasa Indonesia. Kembali ke layar utama Seaboard Classic Home. Di sini Anda sudah bisa melihat bahwa informasi yang tersedia telah berubah menjadi bahasa Indonesia. Selamat mencoba. Baik, jadi itu adalah informasi yang ditampilkan di video dan bisa dicoba atau mungkin sudah dicoba oleh rekan-rekan. Saya lanjutkan pemaparan materinya. Sekarang kita akan lanjutkan. Ya, sebelum saya lanjutkan, seperti yang saya informasikan tadi, jadi Seaboard ini dapat di-download di HP Android, iPhone, iPad, atau tablet Android dengan mengunduh aplikasi Seaboard AAC. Nah, ini video yang tadi kita tonton. Sekarang kita masuk ke yang lebih spesifik, bagaimana menggunakan Seaboard dalam sesi terapi dan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini dipilih contoh spesifiknya adalah untuk membantu meningkatkan komunikasi fungsional individu autistik yang minimally speaking dan non-speaking. Jadi bagaimana kita gunakan Seaboard untuk membantu meningkatkan komunikasi fungsional individu autistik yang minimally speaking dan non-speaking. Untuk itu, kita perlu sama-sama memahami paradigma neurodiversitas ini, sehingga harapannya penggunaan komunikasi augmentatif dan alternatif akan lebih optimal. Jadi, neurodiversitas adalah konsep penerimaan perbedaan fungsi otak dan susunan saraf pusat tiap individu sebagai variasi alami manusia. Kebanyakan dari kita adalah neurotipikal,
yang menunjukkan karakteristik perkembangan otak dan susunan saraf pusat orang-orang dengan perkembangan pada umumnya. Nah, dan ada juga individu-individu yang neurodivergen. Mereka itu berbeda cara memproses informasinya. Jadi neurodivergen itu adalah cara untuk mendeskripsikan sistem kerja otak yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang neurotipikal. Harapannya dengan memahami paradigma neurodiversitas ini, kita akan lebih terbuka untuk menerima bahwa komunikasi bukan hanya dengan berbicara saja. Nah, sebagai terapis bicara, sangat penting untuk memahami dan juga menerapkan spesifik dari konsep neurodiversitas ini. Nah, artikel dari Leader Magazine dari Asha yang diterbitkan di bulan November tanggal 9 2023 oleh Jamie Birch. Beliau adalah speech language pathologist dari Illinois, yang bisa dibaca artikelnya nanti di waktu luang dengan mengetik affirming neurodivergence. Ini beliau menekankan pentingnya untuk memberikan kesempatan untuk komunikasi fungsional kepada individu-individu yang memiliki keterbatasan untuk berbicara, pada khususnya individu autistik. Nah, sekarang kita lanjutkan tutorial bagaimana cara mengunduh papan dari Seaboard untuk kemudian di-print. Jadi saya akan pindahkan halaman kita ke tampilan Seaboard di layar komputer saya. Nah, ini adalah tampilan Seaboard di layar komputer saya dan sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Misalnya, saya ingin untuk print papan emosi ini. Yang harus saya lakukan adalah saya klik 4 kali, 1, 2, 3, 4, saya klik 4 kali gembok ini, kemudian saya mengarahkan mouse ke gambar printer ini, print board. Jadi untuk print saya hanya tekan 1 kali, seperti yang dilihat kata yang digunakan di sini masih dewan, yang dimaksud adalah papan. Saya sudah komunikasi dengan Seaboard dan juga sudah berusaha untuk menggantinya, tetapi sedang dalam proses, dan semoga secepatnya kata ini akan berubah menjadi papan. Jadi kita klik 1 kali di sini, kemudian nanti akan disimpan di laptop ataupun di gadget kita. Kita buka. Oke, ini adalah tampilan yang siap di print, yang dilakukan seharusnya atau seterusnya, maksud saya adalah untuk connect laptop atau gadget atau device ke printer, kemudian gambar atau papan ini sudah dapat di-print dan digunakan untuk di sesi terapi ataupun di kegiatan sehari-hari. Untuk mungkin kalau di luar sedang hujan rintik-rintik, mau digunakan waktu saat anak bermain, di waktu sedikit gerimis misalnya seperti ini tetap bisa juga gambar-gambar visual dari Seaboard ini tetap bisa digunakan. Oke. Nah, jadinya ya saya kembali lagi.
Oke. Nah, ini adalah tampilan yang sebelumnya. Sekarang kita kembali untuk melihat presentasi yang selanjutnya. Kita sudah coba bersama cara print papan. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat frasa-frasa dan kalimat sederhana di Seaboard? Contohnya pembuatan frasa atau kalimat sederhana untuk meningkatkan komunikasi fungsional individu-individu yang memproses bahasa secara gestalt. Nah, yang dimaksud dengan memproses bahasa secara gestalt itu sederhananya memproses dari besar ke kecil, dari kalimat sederhana atau frasa-frasa ke kata. Banyak anak autistik memproses bahasa secara gestalt. Nah, sedangkan kebanyakan dari kita memproses bahasa secara analitis, dari kecil ke besar. Jadi, jalur penguasaan bahasa yang dimulai dari tingkat kata tunggal berkembang menjadi frasa. Itu memproses bahasa secara analitis. Sedangkan memproses bahasa secara gestalt seperti yang diutarakan tadi, dari yang lebih besar ke kecil. Nah, ini artikel yang sudah diterbitkan di akhir tahun yang lalu. Jadi banyak autistik dewasa telah berbagi pengalaman hidup mereka bahwa mereka memproses bahasa melalui skrip dan ekolalia. Jadi memproses bahasa melalui skrip dan ekolalia. Bagaimana kita gunakan Seaboard untuk membantu individu-individu yang memproses bahasa secara gestalt ini. Nah, contohnya dalam kegiatan bermain, main ular tangga misalnya, yang ditarget adalah bagaimana anak bisa bermain bergantian, menunggu giliran, seperti itu. Nah, kita juga mau modeling language without expectation atau memberikan model bahasa tanpa ekspektasi. Jadinya yang dapat kita lakukan adalah membuat, salah satunya maksud saya adalah membuat ikon-ikon yang spesifik untuk kegiatan bermain di Seaboard. Akan saya tunjukkan, jadi akan saya izin pindahkan layarnya ke Seaboard. Dari sini, seperti yang dilihat, ini gemboknya sudah terbuka. Apabila misalnya gemboknya tertutup, kembali kita harus klik di sini 4 kali. Kemudian yang akan dilakukan adalah menambahkan papan. Jadi di bawah gembok ini ada tanda tambah, tambahkan tile. Jadi kita bisa klik 1 kali di sini. Kemudian akan dilihat tampilan seperti ini, di mana nanti ada 3 pilihan, tombol, map, sama papan kosong. Yang mau kita pilih sekarang adalah papan kosong, karena kita ingin membuat papan baru. Papan kosong, kembali nama dewan maksudnya nama papan yang diinginkan. Saya sudah ada informasinya di sini karena sudah pernah saya ketik sebelumnya. Permainan ular tangga. Setelah selesai mengetik nama papan, kemudian arahkan mouse ke kanan atas layar, di mana ada kata menyimpan, klik 1 kali di sini, dan Seaboard akan mengarahkan kita ke papan baru, permainan ular tangga. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ikon-ikonnya atau tile-tilenya, ubin-ubinnya. Kembali kita arahkan mouse ke bagian kanan
layar di mana ada tanda tambah ini, tambahkan tile, klik 1 kali di sini, dan sekarang pilih tombol. Nah, yang mau saya target atau yang frase yang mau saya target adalah waktunya main ular tangga. Kemudian gambarnya sudah saya siapkan di laptop saya, sehingga yang bisa dipilih adalah untuk sekarang unduh gambar. Unduh gambar, dan untuk mempercepat saya ketik ular tangga. Di sini ada gambar ular tangga. Ya, gambarnya sudah masuk ke sistem Seaboard. Kemudian selanjutnya saya simpan. Ini cara untuk memasukkan frasa ke dalam tile atau ke dalam ubin, dan coba kita dengarkan. Waktunya main ular tangga. Dan apabila saya rasa suaranya ini kok suara cowok banget gitu ya, maksudnya saya maunya suara perempuan, saya bisa mengarahkan layar saya ke pidato. Ini maksudnya speech. Oke, sebentar, saya akan tampilkan. Oke. Dan saya akan mencoba untuk mengganti suara. Ini tadinya pilihan yang saya pilih adalah Google Bahasa Indonesia. Sekarang saya coba pilihan lainnya, apakah ada? Oke, itu Google Bahasa Indonesia. Kalau Damayanti suaranya rendah sekali karena nadanya ini bisa kita geser. Coba kita kalau geser. Jadi nadanya bisa kita atur ke yang kita perlukan, seperti itu ya. Jadi saya mau ganti karena pilihan bahasa, maksud saya pilihan suara itu yang offline adalah Damayanti dan Google Bahasa Indonesia. Kalau di laptop saya ini bahasa, maksud saya suara gadis dan Ardi masih online seperti yang terlihat di sini. Maksudnya suara perempuan dan laki-laki ya, yang dinamakan oleh sistem gadis untuk perempuan, Ardi laki-laki. Coba kita dengarkan. Hai, ini suaraku. Ya, ini ada suara perempuan versi online. Hai, ini suaraku. Ini suara laki-laki versi online. Oke. Tetapi saya akan kembali ke Damayanti. Oke. Ya. Jadi itu cara untuk mengubah pilihan suara. Oke. Ya, coba kita dengarkan setelah diubah. Waktunya main ular tangga. Oke. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa melihat di bawah ada strip warna ungu, di mana sekarang Seaboard sudah memiliki tambahan artificial intelligence, di mana Seaboard atau sistem dapat memprediksi kira-kira yang diketik ini maksudnya apa, gitu ya. Jadi ditambahkan sesuai dengan tata bahasa yang seharusnya gitu. Jadi ini kita coba dari AI Seaboard, direkomendasinya ini. Waktunya untuk bermain ular tangga, seperti itu. Baik. Saya
akan kembali menampilkan PowerPoint agar mengetahui selanjutnya apa yang akan kita bahas. Sudah kita coba. Baik, sekarang kita akan masuk ke kosakata inti atau kata-kata inti. Kosakata inti atau kata-kata inti adalah kata-kata yang mewakili sekitar 80% kata yang digunakan setiap hari. Pembelajar KAA memerlukan akses cepat ke kata-kata inti tersebut. Papan kosakata inti memberi mereka media yang dapat diandalkan dan fleksibel untuk mengkomunikasikan maksud, keinginan, kebutuhan, pemikiran, ide-ide, dan perasaan mereka. Nah, bagaimana tampilan kosakata inti atau papan kosakata inti tersebut, maksud saya. Untuk itu kita perlu kembali ke tampilan Seaboard. Saya akan mengganti tampilan ke tampilan Seaboard. Nah, ini tampilan masih permainan ular tangga, papan permainan ular tangga. Sekarang kita mau menggantinya menjadi papan kosakata inti. Yang perlu kita lakukan, kembali ke gembok di sebelah kanan layar sini, diklik 4 kali. Oke, sudah terbuka gemboknya. Sekarang kita arahkan mouse ke bawah tanda gembok atau gambar gembok tersebut, di mana akan dilihat ada bujur sangkar kecil. Ini kita klik 1 kali di sini dan akan tampil pilihan, maksud saya 2 pilihan, Seaboard Classic Home. Kalau pilih Seaboard Classic Home akan kembali ke tampilan default Seaboard di awal, dan yang di sebelah kanan adalah Universal Core yang 11x6. Oke. Nah, ini tampilan Universal Core atau kosakata inti yang disarankan oleh Seaboard. Tetapi untuk bahasa Indonesia, menurut pengalaman saya, ini ada beberapa yang perlu kita ganti. Karena ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dia laki-laki, dia perempuan, di mana kita dia saja gitu ya. Jadi perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu yang menggunakan core word atau core vocabulary ini. Seperti itu. Nah, saya secara pribadi telah membuat kosakata inti sehari-hari untuk di sesi terapi, di mana populasinya anak-anak di bawah 5 tahun ya. Jadi saya akan menunjukkan papan kosakata inti yang telah saya buat. Untuk itu saya akan mengarahkan mouse ke bagian kiri sekarang di kata membangun ini. Saya klik, dengan diklik tersebut, dengan diklik ikon yang tadi, itu akan membawa kita ke komunikator saya, di mana ada 3 pilihan, papan yang sekarang sudah tersimpan, semua papan saya juga ada di sebelah kanan, pilihannya ada 2, di kiri atau kanan, dan yang di tengah ada yang dinamakan papan publik seharusnya. Tulisannya masih Dewan Publik, tetapi akan kita klik di sini. Kita lihat, ini banyak variasi dari berbagai negara, di mana orang-orang yang telah membuat papan dan mau membagikannya secara publik atau siapa saja bisa akses dan bisa simpan ke papan mereka, di Seaboard mereka. Nah, saya membagikan kosakata inti yang saya buat
ke publik dengan kata kunci kosakata inti bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga seperti yang dilihat tadi ada wadah pencarian di sebelah kanan, gambar pencarian, kita klik di situ dan kita bisa ketik kosakata inti. Kosakata inti. Oke, dan sudah keluar di sini kosakata inti bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, untuk menyimpannya di papan di seaboard masing-masing perlu untuk disalin atau di copy and paste. Di sini ada tanda tambah sebelah kanan judulnya, salin papan ke komunikator Anda. Penjelasannya demikian. Nah, klik satu kali, dengan diklik akan muncul window ini, salin papan ke komunikator Anda. Pilih menerima, papan berhasil ditambahkan ke komunikator Anda, itu informasi yang diberikan. Jadi, kemudian kita bisa kembali ke tampilan seaboard, dan kita sekarang pilih boards, klik yang tulisan boards di tengah ini, kemudian lihat pilihannya sekarang sudah ada kosakata inti bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Nah, ini adalah tampilan yang tadi sudah di copy and paste, yang sudah diambil dari papan publik. Ini bisa dikunci, kemudian kita coba gunakan. Saya akan hapus, dan kita lihat bahwa ini adalah papan kosakata inti bahasa Indonesia sehari-hari berdasarkan observasi dan pengamatan saya dari klien-klien saya. Kira-kira mereka butuh kata kerja yang warna hijau ini, kata-kata yang menunjukkan perasaan di bagian sini, seperti itu ya. Jadi ini didasarkan pada kebutuhan pengguna seaboard atau pengguna AAC-nya. Sekarang saya izin untuk kembali ke tampilan presentasi agar kita tahu selanjutnya informasi apa yang perlu dibagikan. Itu sudah dicoba. Oke, jadi untuk kosakata inti bahasa Indonesia sehari-hari tadi, maksud saya adalah cara yang memudahkan individu untuk berkomunikasi. Nah, sebelum pengguna AAC itu menggunakannya secara spontan dan mandiri, tentunya butuh sangat sering atau kesempatan yang sering untuk melihat bagaimana menggunakannya. Jadi, modeling core vocabulary atau core words without expectation itu sangat penting sekali. Jadi, memberikan contoh seperti saat sekarang saya ngomong, ini Ibu Bapak dan rekan-rekan mendengarkan tanpa imitasi. Mendengarkan informasi yang sering itu lama-lama jadi ingat. Nah, sama dengan penggunaan AAC dan spesifiknya seaboard ini, diberikan contoh sesering mungkin tanpa ekspektasi anaknya langsung gunain dengan spontan, itu adalah cara untuk memperkenalkan seaboard atau AAC ke anak. Nah, contohnya di terapi wicara, beberapa kalimat, misalnya saya mau main ular tangga, seperti yang tadi, saya mau ke toilet, giliran saya, giliran kamu, gitu misalnya. Ini akan kita coba di seaboard. Saya akan
kembali menampilkan seaboard. Oke, di kosakata inti bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, misalnya yang mau ditarget pada kegiatan di sesi terapi adalah kata saya mau main ular tangga. Ular tangganya mungkin ada beneran ular tangganya yang bisa ditunjukkan ke anak. Kalau tidak, si board sudah menyediakan kotak tulis dan katakan. Jadi kita bisa ketik ular tangga. Dan kita klik di bagian atas sini, saya mau main ular tangga. Nah, kembali di bawah, kalau dilihat di strip yang warna ungu ini, ada saran dari sistem dengan bahasa Indonesia yang lebih sesuai. Saya ingin bermain ular tangga. Seperti itu. Jadi dengan memberikan exposure atau contoh dan model sesering mungkin, sesuai konteks tentunya akan sangat membantu anak untuk berpartisipasi atau ikut menggunakan secara sesuai juga. Nah, kemudian tadi saya mau ke toilet misalnya. Misalnya saya mau toilet. Ubin ke atau kata ke-nya nggak ada, jadi saya mau toilet. Tapi kita sebagai lawan bicaranya ngerti si anak mau ke toilet. Oke, itu kita akan model, oh saya mau ke toilet. Walaupun di sini tulisannya saya mau toilet. Tetapi kita lihat di bawah, di strip warna ungu, sudah ada rekomendasi bahasa Indonesia yang sesuai. Saya ingin ke toilet, itu juga bisa digunakan. Jadi variasi-variasi yang ada ini. Kemudian tadi ada giliran saya, giliran kamu. Nah, ini juga ada pilihannya di sini, misalnya sekarang giliran saya. Itu. Terus pas giliran si anak, kita bilangnya giliran kamu, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakannya lebih fungsional, kembali lagi sesuai konteks, kita target kata apa, gitu kita bisa repetisi di kegiatan yang bermakna untuk anak. Ya, biasanya kegiatan bermain itu sangat efektif untuk bisa diuji cobakan tuh KAA atau EAC-nya. Sekarang kita akan lihat sudah menjelang akhir dari presentasi saya. Ini kita kembali ke presentasi untuk melihat selanjutnya. Oke, kalau di rumah atau di tempat umum gitu, di playground, di taman, tetap yang perlu kita selalu ingat adalah modeling core words atau modeling core vocabulary without expectation. Jadi kira-kira yang ditarget saya mau makan, saya lapar, itu memberikan informasi ke anak, oh saya lapar, saya mau makan. Oke, sekarang kita coba untuk menerapkannya di Seaboard. Saya akan pindahkan tampilan layarnya ke Seaboard. Oke, ini kita hapus dulu. Saya mau makan.
Saya mau makan. Nah, dari sistem seaboard direkomendasinya saya ingin makan. Bagaimana kalau kita atau si anak hanya, oh maksudnya saya mau makan, itu kita bisa model dengan verbal, saya mau makan. Oh saya mau makan, boleh, oh saya mau makan berarti saya lapar dong gitu. Misalnya kita bisa, oh saya lapar, saya lapar. Saya mau makan. Oh, saya lapar, saya mau makan. Seperti itu. Jadi, nah, rekomendasi dari AI Seaboard ini lebih spesifik lagi. Saya sangat lapar, saya ingin makan sekarang. Seperti itu. Mari kita coba lagi beberapa. Misalnya lagi di playground tadi yang diinformasikan, lalu diinformasikan bahwa oh saya capek, oh capek ya, misalnya kita modeling seperti itu dan kita bisa juga tekan yang strip ungu ini, oh saya sangat lelah, saya capek, saya sangat lelah, oh sangat lelah seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan total communication atau multimodal communication untuk memberikan contoh dengan seaboard ini. Kalau ini di print, ini akan juga dapat digunakan dengan kita menunjuk ke ikon-ikonnya sambil modeling pengucapan atau modeling language seperti itu. Jadi saya capek, saya mau tidur misalnya. Saya capek, saya mau tidur. Misalnya, saya capek, saya mau tidur. Kalau dari seaboard, lebih formal dari AI seaboard itu saya sangat lelah sehingga saya ingin tidur. Tapi biasanya kalau di sehari-hari kita biasanya lebih gunakan kata yang capek gitu kan. Saya capek, saya mau tidur misalnya gitu ya. Oke. Kita kembali ke presentasi untuk melihat selanjutnya. Oh ya, ini ada beberapa kalimat sederhana atau frasa juga. Saya mau main, saya haus. Kalau di taman atau di playground itu bisa lompat-lompat, hati-hati, misalnya seperti itu. Kita juga bisa target di seaboard. Misalnya saya contohkan sebelum mengakhiri presentasi hari ini, saya coba kembali ke seaboard. Misalnya di sini saya masukkan ikon lompat-lompat, hati-hati, lompat-lompat, hati-hati. Ya, jadi walaupun suara masih agak robotik seperti ini, tetapi cukup jelas dan dapat dimengerti. Coba kita lihat di bawah, di strip ungu ini. Diberikan pilihan atau referensi yang sangat
resmi seperti itu ya, lompat-lompat dengan hati-hati, lompat-lompat dengan selamat. Itu rekomendasi dari AI, tapi kita bisa gunakan yang di atas. Ya, jadi untuk sekarang kita bisa menggunakan beberapa pilihan yang ada ini gitu ya. Ya, tentunya dengan perkembangan teknologi ini akan banyak development atau perkembangan ke arah yang lebih canggih di waktu dekat maksud saya. Baik, sekarang saya izin untuk menampilkan presentasi lagi. Oke. Selanjutnya, saya sudah selesai memaparkan materi, bisa ke pertanyaan kalau ada pertanyaan, dan ini saya tampilkan informasi untuk kontak atau support Seaboard, email dari support Seaboard, seperti itu. Baik. Oke, ini akan saya stop share. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya, Miss Joy, yang tadi sangat menarik sekali gitu ya. Saya sendiri juga banyak belajar nih dari presentasi Miss Joy hari ini. Ada beberapa peserta kita yang sepertinya sudah ingin bertanya. Mungkin kita bisa mulai dengan yang sudah raise hand ya, tadi dengan Ibu Ayu. Ini Ayu 27 username-nya. Ya, Ibu Ayu bisa langsung silakan. Ya, bisa langsung nyalakan mikrofon juga, Bu, ya. Aduh, sebenarnya bingung tadi mau nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tadi ini sebenarnya belum ada pertanyaan sih ya. Tadi mencet anak. Saya tadi ikutnya baru separoh, jadi masih bingung. Belum ini ya, belum apa sih namanya, belum terlalu paham karena tadi saya ikutnya dari mulai yang cara pembuatan kalimat sederhana gitu. Ya. Jadi belum ada pertanyaan, maaf. Tadi kepencet sama anak. Maaf. Oke, iya, tidak apa-apa, Ibu. Iya. Maaf, Bu, saya izin bertanya nih jadinya sama Ibu. Boleh. Ibu masih bingung, saya yang sedih nih jadinya. Bingungnya di mana, Bu? Karena gini sih, maaf ya sebelumnya gitu. Karena dapat infonya juga tadi buka WA-nya di jam-jam mau selesai. Tertarik banget sih sama aplikasinya ini karena kan kebetulan anak saya emang pengguna implan ya Bu ya gitu. Jadi dia aplikasi yang seperti ini tuh dia suka banget gitu. Jadi saya suka pakai. Dia mau pintar. Saya suka pakai untuk terapi di rumah. Maaf ya Bu, maaf. Nggak apa-apa Bu. Ya, untuk belajar di rumah. Jadi ini kan sangat buat saya perlu banget sih Bu ini gitu. Tadi kan masukin kalimat karena anak saya juga kan di fase yang dia baru sampai 5 kata. Itu pun katanya kadang-kadang masih belum berurutan gitu. Makanya tadi sangat tertarik sama temanya menyusun kalimat sederhana karena pas banget anak saya di fase latihan ini gitu. Tadi saya mau nanyanya juga kan bingung karena tadi baru udah saya catat sih sebenarnya semua tadi itu saya catetin. Ya. Baik, nggak apa-apa Ibu. Mungkin nanti kalau sudah ada pertanyaan yang spesifik,
bisa dituliskan di Ya, kolom chat ya Ibu ya. boleh, boleh. Terima kasih. Ya. Makasih. Nah, mungkin kita lanjutkan ya ke pertanyaan dari Mbak Eka Kurnia. Nah, jadi ada pertanyaan nih dari Ibu Eka Kurnia Hikmat. Miss Joy, apakah anak dan orang tua sebaiknya menggunakan dua device yang berbeda ketika bercakap-cakap atau cukup satu device saja? Gitu. Apakah menggunakan sepertinya nih apakah dua-duanya gitu ya Ibu Eka ya, mungkin yang satu pakai iPad, yang satu pakai iPhone gitu, ataukah cukup satu device aja nih, misalnya cuma satu laptop atau satu iPad digunakan secara bersamaan, terutama kalau pendengaran anak memang tidak bisa mengakses suara ucapan manusia sama sekali. Nah ini sepertinya kasusnya di anak-anak gangguan pendengaran nih. Bagaimana kira-kira Miss Joy? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Eka. Jadi idealnya device atau apa namanya iPad atau tablet anak itu adalah suaranya anak, gitu ya. Jadi idealnya si anak ini menggunakan device-nya sendiri, seperti itu. Nah, tetapi perlu juga kita pahami konteks kehidupan sehari-hari gitu ya. Kadang kalau di handphone itu tampilan dari misalnya kosakata inti tersebut itu akan sangat rumit sekali gitu, kecil banget atau jadi beda layout-nya seperti itu. Jadi kalau mau digunakan bergantian bisa dilatih untuk izin dulu kitanya gitu loh. Saya boleh ya pakai tab-nya atau iPad-nya seperti itu. Kalau memang yang tersedia adalah hanya punya si anak misalnya. Jadi memang kitanya jadi kayak izin dulu gitu buat menggunakan. Kecenderungan kadang kan kita juga mau langsung pencet juga gitu ya. Tetapi dengan lebih membiasakan diri untuk saya izin boleh ya pakai tab-nya kakak gitu atau adik misalnya seperti itu, mau ngomong misalnya kayak gitu. Jadi kayak memberikan juga modeling ya hal-hal yang sesuai dengan konteks sosial juga gitu, dan kita menghargai bahwa tablet atau device atau gambar ini adalah suara si anak seperti itu. Kalau ada dua device yang bisa digunakan secara optimal sih ya keren banget, tetapi kan pada kenyataannya tidak demikian ya. Jadi ya bisa dijadikan hal atau kesempatan untuk melatih konteks yang sosial juga seperti itu. Ya, semoga menjawab ya Bu. Ya baik, terima kasih Miss Joy. Cukup terjawab Ibu Eka? Ya, oke baik. Mungkin ada dari Bapak Robert. Bapak Robert ada raise hand. Iya Bu, Silahkan Pak Robert. terima kasih sebelumnya sama Bu Michela sama Miss Joy udah ngadain presentasi ini, dan presentasinya sangat luar biasa ya Bu. Terima kasih Miss Joy juga. Jadi kebetulan saya orang tua dari Rehuel yang nantinya mungkin Miss Joy akan melatihnya di Anara ya Bu. Jadi yang saya tanyakan itu sih, saya lebih ke basic dulu sih Bu. Saya lebih ke basicnya dulu. Bagaimana ya Bu caranya biar anak saya ini gimana ya, dia tertarik gitu Bu, menggunakan iPad-nya gitu sih Bu. Itu sih di basic awalnya, karena di rumah sih mamanya juga udah mulai melatih, tapi dia belum terlalu tertarik untuk menggunakan device dan atau aplikasinya gitu Bu. Itu basicnya dulu sih menurut saya Bu, yang mau saya tanyakan gitu, biar dia mau lah gitu Bu. Makasih Miss Sheila dan Miss Joy atas waktunya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Robert. Jadi kalau dari saya, seperti
yang tadi sudah saya share sebelumnya itu, di mana kalau saya bicara seperti ini kan Ibu Bapak dan rekan-rekan juga mendengarkan informasi dan uh, memproses informasi gitu ya. Tapi kalau dengan device itu bagaimana gitu? Device itu kalau dilihat sebagai alat komunikasi, tentunya kita juga perlu uh, memberikan banyak uh, kesempatan exposure sebanyak-banyaknya setiap hari, sehingga si anak ini akan pertama memahami, oh ini adalah alat komunikasi. Karena iPad itu bisa jadi buat nonton YouTube, buat main game, seperti itu ya. Buat foto, bikin video, banyak kegunaannya. Tetapi untuk kita memberikan pengertian ke anak bahwa ini adalah alat komunikasi dan cara komunikasi itu tentunya banyak butuh modeling atau memberikan contoh di setiap kesempatan. Nah, mungkin bisa dengan target dari kosakata inti bahasa Indonesia yang sudah dibagikan di hal-hal yang sering dilakukan, misalnya main, makan, minum, toilet. Mungkin 4 kata itu yang ditarget diulang-ulang kalau lagi mau melakukan kegiatan tersebut bisa langsung kita yang otomatis. Jadi yang belajar sebenarnya orang dewasa dan orang-orang di sekitar anak tersebut untuk memberikan contoh. Nah, harapannya dengan banyaknya melihat dan mendengar, mengalami juga, itu motivasi intrinsiknya akan meningkat untuk gunain juga gitu. Oh, ini caranya kalau aku mau makan, aku pencet makan, nanti aku dikasih makan. Aku pencet gambar ini, aku bisa dikasih yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, jadi targetnya itu memang perlu lebih spesifikin lagi, ini kegiatan-kegiatan sehari-hari apa yang kalau di rumah yang sering dilakukan dan juga mau ditarget oleh keluarga, kata-kata apa. Jadi ya seperti contohnya kalau bermain itu kan adalah pekerjaan anak ya, jadi pasti akan sering dilakukan dan harapannya sering dilakukan di rumah gitu, maksudnya bermain bersama anak memang investasi waktunya itu juga diberikan setiap hari dan berapa lamanya itu yang perlu spesifik gitu, sehingga target kata-kata yang mau di model atau yang dicontohin itu ada setiap harinya gitu loh. Jadi kayak misalnya si anak senang main mobil-mobilan, kita bisa saya mau main mobil-mobilan, diulang terus sampai sesuai konteks maksud saya, tapi selama bermain itu giliranku, giliranmu, giliranku, giliranmu. Nah, konsep giliran saya, giliran kamu, atau mungkin kalau di rumah giliran bapak, giliran ibu, seperti itu ya, disesuaikan juga dengan konteks sosial. Tentunya akan banyak kesempatan anak dengar dan melihat setiap itu bapakku pencet itu ya, ibuku juga pencet, aku juga mau pencet. Sebenarnya itu yang mau kita target awalnya, yang basicnya anaknya intrinsic motivation atau motivasi intrinsiknya naik untuk lebih gunain dan tahu yang lebih basic lagi, tahu itu cara dan alat komunikasi seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Robert. Oh ya Bu, udah menjawab sih Bu. Berarti rekomendasi dari Miss Joy itu kalau bisa contoh rehwel kita bawa ke taman, rehwel kita waktu kita bawa ke tempat saudara, ke kolam renang, itu lebih baik device-nya sering kita bawa dan gunakan. Seperti itu ya Miss Joy ya. Betul sekali Bapak, tetapi kalau di kolam renang mungkin gambar visual 2 dimensi Pak ya, yang dilaminating mungkin nanti kalau iPad atau tabletnya jatuh atau kena air kan sayang sekali gitu ya. Jadi maksudnya kita juga sesuaikan dengan
lingkungan di mana kita berada juga, tetapi memang perlu konsistensi dan benar-benar komitmen untuk menggunakan satu dan konsistensi penggunaannya gitu. Iya betul Pak. Oke Bu, terima kasih jawabannya. Bu, Miss, berarti ketika kita sering menggunakan aplikasi Seaboard ini, itu berarti ada kemungkinan nanti anak itu ingin mengeluarkan vokalisasinya atau suaranya gitu ya, Miss ya? Harapannya demikian, karena seperti kayak kita dengar sesuatu sering gitu kan, kita juga akan lebih termotivasi untuk ngulang di dalam otak dan susunan saraf pusat kita tuh bekerja dan memproses informasi terus-menerus, dan harapannya itu juga akan termotivasi untuk mengulang gitu. Tetapi untuk verbal itu kan juga ada ininya juga, maksud saya lebih ke gimana gerak anak sehari-hari, gimana pola makan, itu yang perlu juga diperhatikan untuk meningkatkan verbal. Itu bukan cuma exposure dari orang yang berbicara di sekitarnya, tetapi sistem operasi di otak dan susunan saraf pusatnya itu kan juga memerlukan nutrisi yang baik dan gerak tubuh yang sesuai kebutuhan si anak sehari-harinya, seperti itu. Oke, Miss. Ya. Untuk pertanyaan saya yang terakhir tadi, Miss, itu ada nggak jurnal yang membuktikan hal itu gitu, jurnal internasional mungkin yang bisa membuktikan yang seperti pertanyaan terakhir tadi saya, Miss? Iya Pak, ada, nanti saya berikan ya Pak di pertemuan di Anara. dengan Bapak dan Ibu ya. Ya. Iya, oke, Miss. Oke. Cukup sih, Miss. Sangat Oke. jelas jawabannya, Miss. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Miss Joy. Ini masih ada pertanyaan lagi, Miss Joy, dari Pak Bardan Wijaya. Untuk anak nonverbal dan gangguan motorik seperti cerebral palsy, dari yang ringan hingga sampai yang quadriplegia, apakah bisa menggunakan aplikasi Seaboard ini? Dan pertanyaan yang kedua, mungkin nanti kita perlu tanyakan ya kepada Miss Katrina ataupun Mr. Martin yang juga join kita hari ini, apakah akan ada pembaharuan menggunakan gestur mata katanya. Oke, mungkin dijawab yang bagian pertama dulu ya, Miss Joy ya. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tentunya jawabannya ya, bisa digunakan, tetapi kalau dengan level severity yang lebih, tentunya mungkin ada support-support tambahan yang dibutuhkan. Ya, nantinya kalau teknologi ini akan berkembang ke eye gazing, itu akan sangat membantu sekali tentunya. Tetapi untuk sekarang, kalau misalnya untuk penggunaan Seaboard yang di populasi cerebral palsy, misalnya ditambahkan grid di layar mungkin yang lebih bisa membantu spesifik menunjuknya lebih presisi, seperti itu ya. Atau misalnya bisa dimulai dengan, ini menurut dari pengalaman saya ya di Selandia Baru itu, jadi ada di mana saya melihat memang itu jadi dengan kedipan mata, jadi misalnya dibuat tabel 9, maksud saya gridnya 9x9 gambarnya, jadi pilihannya itu kedip mata 1 kali itu tidak, 2 kali iya, itu yang jadi kayak lebih karena menunjuk tidak reliable, tapi kedipan mata cukup reliable untuk kasus si individu ini ya. Jadi itu yang digunakan. Memang ada supportnya, jadi communication body-nya di sampingnya memang seperti itu, tetapi itu dapat digunakan. Dalam waktu itu bukan Seaboard, tetapi aplikasi yang ada di layar seperti itu. Baik, semoga menjawab. Mungkin untuk pertanyaan kedua, maybe
if Miss Katrina is still here, can we ask a question from the participant? Yes, of course. Okay. They were asking if there is any possibility that Seaboard is going to expand the options of using the AAC to eye gaze or any gestural or facial, I guess, expression So for Seaboard, children with cerebral palsy. yes, so Seaboard is compatible with external eye gazing devices, for example, but we don't have a specific feature within the app, if that's what the question is. Yes, yes. Yes. So at the Yes. moment, we don't have plans to include that. But we know that some users do use external eye gazing devices that are compatible with Seaboard, but we don't have plans at the moment to incorporate one ourselves. Oke, thank you. Jadi untuk Pak Bardan, jadi dari pihak Seaboard-nya sendiri untuk saat ini belum mengadakan atau merencanakan untuk ekspansi ke arah eye gazing, tetapi aplikasi Seaboard ini sebenarnya bisa digunakan dengan aplikasi lain ataupun device lain yang mensupport gestur mata gitu ya, atau tadi gerakan mata sebagai cara untuk berkomunikasi. Ya, thank you Miss Katrina. Mungkin kita lanjutkan ya, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Ansha Dewi. Miss Joy, aplikasi ini bisa digunakan untuk anak usia berapa ya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini kalau dari informasi yang diberikan di Seaboard itu dari sedini mungkin, di mana anak sudah mengenal gambar-gambar visual seperti itu udah bisa diperkenalkan, diberikan modeling gitu ya. Ya mungkin Bapak atau Ibu juga perhatikan anak-anak sekarang di usia berapa sudah mulai main gadget atau lihat nonton gadget di gadget atau di YouTube, nonton YouTube di gadget maksud saya. Itu kan dari usia yang cukup dini, maksudnya di mana anak sudah mengenal gambar-gambar seperti itu, sudah ya bisa diperkenalkan kalau memang dibutuhkan seperti itu sedini mungkin. Tidak ada batasan usia maksudnya. Ya, semoga menjawab ya. Oke, baik. Mungkin ada satu lagi pertanyaan nih, Miss. Untuk kosakata inti, apakah bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan anak? Dan kemudian warna-warna yang berbeda di setiap katanya, apakah kita bisa atur sendiri atau itu sudah otomatis? Jadi misalnya kalau kata-kata inti untuk kata kerja warnanya sudah pasti hijau atau kata sifat warna biru. Nah, mungkin bisa dibantu Miss dengan dua pertanyaan ini. Jadi yang pertama, apakah kosakata inti bisa ditambah atau dikurangi? Dan yang kedua, apakah warna-warna untuk masing-masing icon berbeda, bisa kita atur sendiri atau memang sudah otomatis generated? Oke. Nah, kalau yang untuk pertama, kosakata inti, harapannya kosakata inti ditambah untuk kata-kata yang sehari-hari, atau kalau mau dipisah ke kosakata inti di kegiatan prakarya misalnya, seperti itu. Jadi lebih kayak yang dinamakan fringe word, juga ada variasinya, tetapi kalau untuk kosakata inti yang ada, idealnya itu kalau bisa malah ditambahkan gitu, nggak dikurangi gitu loh. Jadi dengan banyaknya ikon tampaknya memang sangat kompleks, tetapi anak akan dapat kesempatan untuk scanning lebih variasi katanya, seperti itu ya. Ini kalau kita bicara tentang individu-individu yang within normal limit ininya ya. Maksudnya kalau memang secara IQ itu
berbeda, itu mungkin juga perlu ada assessment khusus lagi. Ini tapi yang kita bicarakan adalah anak-anak pada umumnya seperti itu ya. Jadi kata-kata ini idealnya memang ditampilkan cukup banyak seperti itu, tujuannya untuk anak lebih scanning juga gitu, variasi-variasi dan juga tentunya posisinya di mana, lebih belajar mengingat dan harapannya bisa menggunakan lebih fungsional nantinya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya betul, warna-warna itu ada maknanya. Yang hijau itu kata kerja, yang biru itu atau ungu itu kata sifat, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada codingnya gitu ya. Ada beberapa pilihan, ada yang satu namanya yang color codingnya Fitzgerald, yang satu lagi saya harus cek lagi namanya, tetapi ya memang ada dibedakan dengan tujuan gitu, sehingga nanti kalau si anak ini lebih belajar grammar itu jadi bisa lebih memahami gitu. Yang paling warna kuning ini yang di awal, habis itu yang hijau. Dari color coding itu harapannya akan lebih membantu untuk belajar grammar nantinya, seperti itu. Ya, semoga menjawab ya. Oke, baik. Ada beberapa juga nih, Miss Joy yang raise hand. Mungkin kita buka 1-2 pertanyaan lagi ya untuk terakhir. Dan setelah ini akan kami bagikan form yang perlu diisi untuk Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat partisipasi dari acara ini. Jadi nanti formnya akan dibagikan, tolong diisi. Nanti setelah setelah diisi, nanti sertifikatnya akan dikirimkan via email. Oke, baik. Mungkin kita buka dulu ruang tanya jawab untuk Ibu Gabriel Tatia. Silahkan Ibu Tatia. Selamat siang Miss Joy. Mohon maaf sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa saya baru hari ini join, jadi di workshop pertama saya nggak join. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengenalkan si board ini jika pada case anak yang kemampuan scanningnya rendah. Jadi mungkin kalau yang saya paham dari penjelasannya, si board ini kan ada beberapa pilihan gambar ya. Seandai kata anaknya itu scanningnya rendah, apalagi kalau misalnya kita pakai yang bentuknya di print out gitu. Di print out kan ada beberapa gambar dan anak ini katakan usianya masih sangat dini, di bawah 2 tahun seperti itu. Bagaimana cara kita mengenalkan dan pairing antara kosakata dengan pengertian aslinya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini berarti mungkin saya izin untuk share si board-nya aja ya, karena secara umum itu si board bisa di-adjust ininya, penggunaan tergantung kebutuhannya apa kan ya. Jadi kalau misalnya memang mau target memperkenalkan kata yang ada bisa correlate sama gambar atau maksudnya benda-benda di sekitar itu bisa cuma 2 ikon saja, itu juga bisa di si board. Jadi mungkin akan lebih jelas kalau saya tunjukkan ini sebentar. Oke, ini saya buka. Berarti mungkin dalam konteks untuk memperkenalkan kata seperti itu. Misalnya kita kembali ke Seaboard Classic Home yang mau diperkenalkan misalnya kategori binatang. Ya. Misalnya. Ini variasinya cukup banyak, tetapi mau untuk
lebih sedikit saja yang ditampilkan seperti itu ya. Ini kita geser. Oke. Nah, ini ada pilihan untuk adjust berapa tampilan yang mau ditampilkan gitu di layarnya. Misalnya ini. Misalnya ya, ini yang sudah ada template-nya di Seaboard, kategori binatang atau folder binatang, dan mau di-adjust sesuai dengan kebutuhan anak. Dibuat jadi ada 2 gambar di layar, gitu. Itu bisa di-adjust seperti ini. Atau kalau memang mau membangun ikon, maksud saya mau membangun papan sendiri, itu juga bisa. Misalnya ini, saya buka gemboknya. Kemudian kembali untuk menambahkan papan, jadi membuat papan baru gitu. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Jadi kalau misalnya memang mau memperkenalkan permainan di sekitar kelas atau ruangan terapi misalnya, atau di sekitar rumah, itu mungkin bisa dibuatkan papan kosong, mainanku misalnya. Habis itu, maksud saya setelah itu bisa tambahkan satu-satu mainannya apa dan disesuaikan lagi gitu, diedit lagi kebutuhan tampilannya seperti apa gitu. Ini apakah cukup menjawab? Iya baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih Miss Joy. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik ya Miss Joy. Tentu saja kita juga melihat bahwa aplikasi Seaboard ini sangat mudah untuk digunakan, aksesibel, dan kemudian juga tidak berbayar gitu ya. Jadi bisa digunakan oleh semua siapa saja gitu dan bisa available juga di dalam bahasa Indonesia. Jadi itu juga salah satu alasan kenapa dari pihak Chrysalis juga sangat mengapresiasi ya dan sangat-sangat menghargai gitu aplikasi ataupun software yang sudah di-develop oleh Seaboard, karena dari pengalaman kami pun itu sangat membantu anak-anak yang pada saat ini kami tangani. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dengan kami di acara pelatihan bersama dengan Seaboard pada kali ini. Terima kasih juga Miss Joy yang sudah membagikan materi dengan begitu efektifnya. Terima kasih juga kepada pihak Seaboard diwakili oleh Miss Katrina dan Mr. Martin pada hari ini yang sudah bergabung dengan kami, dan terima kasih juga untuk para partisipan yang sudah menyediakan waktu. Kembali lagi untuk mereka yang menginginkan sertifikat partisipasi, saya sudah bagikan di kolom chat Google Doc-nya, jadi tinggal diisi saja formnya, nanti kemudian sertifikatnya akan dikirimkan via email kepada Bapak Ibu. Jadi pastikan tolong diisi formnya sebelum meninggalkan ruangan Google Meet kita pada hari ini. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah ikut serta dan sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Terima kasih semua. Sama-sama Bapak. Terima kasih, Mi.